Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para penonton, para pemirsa yang tetap setia menyimak kajian yang sederhana di MWCNU Rancah Channel. 2/3 wilayah Mekah adalah milik Siti Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia wanita bangsawan yang menyandang kemuliaan dan kelimpahan harta kekayaan. Namun ketika wafat, tak selembar kain kapan pun dia miliki. Bahkan baju yang dikenakannya saat menjelang ajal adalah pakaian kumuh dengan 83 tambalan. Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Bisik Siti Khadijah kepada Fatimah saat menjelang ajal. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa digunakan untuk menerima wahyu, untuk dijadikan kain kafanku. Aku malu dan takut memintanya sendiri. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga. Siti Khadijah, Ummul Mukminin, ibunya kaum beriman, kemudian menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didekapnya sang istri dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua orang yang ada di situ. Dalam suasana seperti itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam malaikat Jibril, kemudian bertanya, untuk siapa sajakah kain kafan ini ya Jibril? Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, untuk Ali dan Hasan. Demikian Jibril menjawab. Tiba-tiba Jibril berhenti berkata kemudian menangis. Rasulullah bertanya, kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kain kafan dan tak dimandikan di padang Karbala. Jawab Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini adalah hartamu. Kau hibahkan untuk Islam. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban? Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut, hendak berdiri di depan pintu. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Khadijah, tetaplah engkau di tempatmu. Ketika itu Siti Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darah. Darahlah yang masuk ke dalam mulut Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya dan diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang telah lelah sepulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki serta fitnah manusia, lalu terbaring di pangkuan Siti Khadijah hingga tertidur. Ketika itulah Siti Khadijah membelai kepala Rasul dengan penuh kelembutan dan rasa sayang.
Tak terasa air mata Siti Khadijah menetes di pipi Rasulullah hingga membuat beliau terjaga. Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Tanya Rasulullah dengan lembut. Dahulu engkau adalah wanita bangsawan. Engkau wanita mulia. Engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi darimu. Seluruh kekayaanmu sudah habis. Adakah engkau merasa menyesal? Wahai Khadijah, karena bersuamikan aku. Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan. Jawab Siti Khadijah. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah, untuk Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawankanku itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberang sebuah lautan. Sekiranya engkau hendak menyeberang sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan. Maka galilah lubang kuburku. Ambillah tulang belulangku. Jadikanlah sebagai jembatan bagimu untuk menyeberangi sungai. Supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam. Wahai Rasulullah. Rasulullah pun tampak sedih. Oh Khadijahku sayang. Kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku? Aku ya Rasulullah. Saud Ali bin Abi Thalib. Menantu Rasulullah. Di samping jasad Siti Khadijah, Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya ilahi Rabbi. Limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku. Yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam. Mempercayaiku pada saat orang lain menentangku. Menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkan. Menentramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Demikian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah. Gambaran cinta abadi seorang manusia mulia berteman manusia mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah Al-Kubra. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.